wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Genetika Pendidikan Biologi A 2019 akan mempresentasikan hasil praktikum kami dengan judul Isolasi DNA pada buah secara sederhana. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Sela Sonia dengan NIM 19030204003. Saya Amelia Angelina Mamora dengan NIM 19030204031 dan teman saya Pertika Putri Asyafa dengan NIM 19030204046. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Judul praktikum kelompok kami adalah Isolasi DNA pada buah secara sederhana. Di sini kami menggunakan buah pepaya sebagai sampel dan menggunakan metode isolasi DNA kitchen preparation, yaitu metode isolasi DNA yang sangat sederhana dengan memanfaatkan bahan-bahan yang digunakan oleh ibu rumah tangga, seperti deterjen sebagai bahan utama untuk lisis, buah pepaya sebagai sampel, dan garam dapur. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu memahami prosedur isolasi DNA dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu spatula atau pengaduk, berfungsi dalam pengambilan sampel dan proses pengadukan. Lalu yang kedua yaitu corong gelas, digunakan untuk memasukkan dan memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat lain dan juga digunakan dalam proses penyaringan. Yang ketiga yaitu gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan. Yang keempat yaitu pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk meneteskan dan mengambil larutan dengan jumlah yang kecil. Selanjutnya yang kelima yaitu gelas beker, berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan membuat larutan. Gelas ini juga digunakan untuk mengukur jumlah larutan. Yang keenam yaitu tabung reaksi dan raknya. Tabung reaksi berguna untuk mereaksikan dua atau lebih zat, sedangkan rak digunakan sebagai tempat tabung reaksi. Yang ketujuh yaitu sendok teh. Sendok teh berfungsi dalam pengambilan sampel ataupun bahan-bahan lainnya. Selanjutnya, kedelapan yaitu sendok ukur. Sendok ukur berfungsi untuk mengukur dan mengambil bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Dan yang terakhir yaitu plastik klip. Plastik klip berfungsi dalam proses penghancuran sebagai tempat penyimpanan sampel sementara sebelum dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yang pertama yaitu garam. Penambahan garam dapur bertujuan untuk memudahkan pemisahan benang-benang DNA dari larutan dan untuk mengendapkan kotoran-kotorannya, sehingga benang-benang DNA tersebut akan mudah untuk diamati. Selanjutnya yaitu alkohol dingin dengan kadar 96%. Etanol ini berfungsi untuk menggumpalkan DNA. Semakin dingin etanol, maka DNA yang terpresipitasi akan semakin pekat. Yang ketiga yaitu air mineral. Air mineral di sini berfungsi sebagai pelarut volume larutan. Selanjutnya yaitu deterjen. Di sini kami memakai deterjen cair dan bubuk. Di sini deterjen yang digunakan sebagai pengganti EDTA dan SDS, yaitu yang berfungsi untuk mempertahankan integritas sel. Yang kelima yaitu kertas saring. Kertas saring berfungsi dalam proses penyaringan untuk memisahkan partikel suspensi dari cairan. Dan yang terakhir sebagai bahan utama yaitu buah pepaya. Alasan kami memilih pepaya karena buah pepaya mempunyai tekstur yang lunak sehingga mudah untuk dihancurkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat larutan buffer lisis A sebanyak 200 ml. Pertama-tama kita tuang air mineral sebanyak 200 ml ke dalam gelas beker. Kemudian masukkan deterjen bubuk
dengan menggunakan sendok ukur sebanyak 20 gram ke dalam gelas beker. Di sini kami menggunakan deterjen dengan merek Attack warna ungu. Lalu kita memasukkan garam dapur sebanyak setengah sendok teh ke dalam gelas beker. Di sini kami menggunakan garam dengan merek Kapal. Langkah selanjutnya yaitu aduk secara perlahan menggunakan pengaduk hingga larutan tercampur dengan rata. Setelah pembuatan larutan Baverylisis A selesai, kita beralih ke pembuatan Baverylisis B. Langkah pertama yaitu tuang air mineral sebanyak 150 ml ke dalam gelas beker. Kemudian, tuang deterjen cair ke dalam gelas ukur sebanyak 40 ml. Lalu, masukkan ke dalam gelas beker yang telah diisi air mineral tadi. Di sini, kelompok kami menggunakan deterjen cair dengan merek Attack berwarna ungu. Selanjutnya, masukkan garam dapur sebanyak setengah sendok teh ke dalam gelas beker. Lalu, aduk secara perlahan menggunakan pengaduk hingga larutan tercampur rata. Baverylisis A dan Baverylisis B telah siap. Langkah pertama, kita dapat melakukan ekstraksi dengan menyiapkan buah pepaya yang telah dipotong sebanyak 16 gram dan telah dicuci bersih. Lalu kita memasukkannya ke dalam plastik klip. Kemudian kita dapat menutup rapat plastik klip dan melakukan penghancuran pepaya dengan menggunakan tangan. Proses ini dilakukan untuk menyederhanakan tekstur dan merusak dinding sel secara mekanis. Didapatkan hasil seperti ini. Untuk optimasi, dapat dilakukan penggilingan dengan menggunakan ballpoint. Kemudian didapatkan 2 sampel buah pepaya yang hancur secara sempurna. Setelah sampel hancur sempurna, kita dapat menambahkan 10 ml Baverylisis A yang berisi campuran air mineral, deterjen cair, dan garam ke dalam gelas ukur. Nah, didapatkan 10 ml Baverylisis A. Kemudian kita dapat memasukkan 10 ml Baverylisis A ke dalam plastik klip. Nah, setelah itu kita dapat menutup plastik klip dengan rapat. Kemudian dilakukan homogenisasi selama 2 menit untuk menghomogenkan sampel pepaya, deterjen, dan garam serta mempercepat terjadinya reaksi perusakan dinding dan membran sel oleh deterjen. Langkah selanjutnya kita dapat menyiapkan tabung reaksi pada rak dan corong gelas. Kita dapat memasukkan kertas saring yang telah dibasahi dengan air mineral ke dalam corong gelas. Kertas saring dibasahi terlebih dahulu dengan tujuan agar dapat menempel sempurna pada corong gelas, sehingga tidak ada rongga yang dapat menyebabkan lolosnya padatan ketika proses filtrasi berlangsung. Kemudian kita dapat menuang sampel dan Baverylisis ke dalam corong yang telah dilapisi kertas saring. Pada tahap ini, hindari menekan kertas saring untuk mempercepat proses penyaringan. Proses penyaringan dilakukan untuk memisahkan ampas pepaya dengan larutan ekstrak pepaya. Nah, kita tunggu hingga terbentuk filtrat dan larutan ekstrak pepaya. Setelah selesai, kita dapat mengambil corong gelas beserta isinya. Dan berikut adalah hasil larutan ekstrak pepaya. Kemudian kita dapat menambahkan label A untuk membedakannya dengan sampel satunya. Sama seperti langkah sebelumnya, kita dapat mengambil 10 ml Baverylisis B dan mengukurnya menggunakan gelas ukur. Nah, didapatkan seperti ini. Selanjutnya,
Kita memasukkan 10 ml overlysis B ke dalam plastik klip. Kemudian kita dapat menutup rapat plastik klip agar larutan tidak tumpah. Sama seperti proses sebelumnya. Selanjutnya melakukan homogenisasi selama 2 menit. Sama seperti langkah sebelumnya, kita menyiapkan kertas saring yang telah dibasahi dengan air mineral, kemudian memasang corong gelas pada tabung reaksi dan menempatkan kertas saring pada corong gelas. Kemudian melakukan penyaringan terhadap sampel B. Sama seperti sebelumnya, pada tahap ini hindari menekan kertas saring untuk mempercepat proses penyaringan. Nah, kita tunggu hingga proses penyaringan selesai. Tahap selanjutnya, kita mengambil alkohol 96% dari almari pendingin. Alkohol yang digunakan harus benar-benar dingin untuk menyempurnakan prestisipasi. Apabila alkohol yang digunakan kurang dingin, maka mengakibatkan pembentukan prestisipasi kurang sempurna. Penambahan alkohol 96% dilakukan dengan perbandingan 2:1. Untuk mempermudah, maka dapat diberikan tanda pada tabung reaksi. Pengambilan alkohol dilakukan dengan menggunakan pipet tetes, kemudian meneteskan alkohol ke dalam tabung reaksi melalui dinding tabung. Penambahan alkohol dilakukan melalui dinding tabung agar menghindari risiko percikan atau meluapnya larutan yang sedang dituang. Reaksi A hanya dengan beberapa tetes alkohol dan dalam waktu yang singkat sudah nampak DNA berupa benang-benang halus berwarna putih yang lembut dan sangat jelas. Nah, berikut adalah hasil tepat setelah penambahan alkohol selesai dilakukan pada tabung reaksi A. Kemudian pada tabung reaksi ditutup dengan tisu agar alkohol tidak menguap. Berikut adalah tabung reaksi B yang ditetesi dengan alkohol 96%. DNA yang terbentuk tidak secepat pada tabung reaksi A. Kemudian pada tabung reaksi ditutup dengan tisu agar alkohol tidak menguap. Berikut adalah hasil perbandingan tabung reaksi A dan tabung reaksi B pada menit pertama sampai menit kedua. Berikut adalah pengamatan pada tabung reaksi A mendekati menit ke-5. DNA yang terbentuk semakin jelas dan semakin banyak. Nah, selanjutnya ini adalah DNA yang terbentuk pada tabung reaksi B. Setelah 5 menit didapatkan hasil sebagai berikut. Demikianlah praktikum isolasi DNA pada buah secara sederhana oleh kelompok 1 Genetika PBA 2019. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.